Saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, jadi balik lagi nih pada saat kemarin diperiksa begitu ya, sebenarnya yang diperiksa itu lebih ke kapasitasnya seorang pimpinan tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, atau ada gratifikasinya, unsur gratifikasinya yang lagi ditelisik oleh penyidik? Kalau yang pemeriksaan pertama memang fokusnya di pasal 36 ya. Pemeriksaan pertama sebelum TSK. Setelah TSK ini arahnya ke KPN yang gitu-gitu ditanyain dia. Prinsip-prinsip apa yang dilanggar kalau enggak melaporkan KPN dari nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi makanya tadi saya bilang bisa jadi arahnya menjadi lain lagi, tidak hanya soal pasal yang disampaikan Pak Fikar tadi 36 pasal 12E kecil itu. Jadi lebih yang lain lagi. Ya mungkin kita nggak tahu seperti apa penyidik nanti ya menyimpulkan untuk kaitannya dengan yang lain. Tapi bisa masuk ya dari LHKPN ya? Bisa. Ya kan kalau nggak melaporkan LHKPN kan cenderungnya kan itu kalau money laundering itu ada kata placing kan, menempatkan, mengubah apa namanya itu udah unsur-unsur money launderingnya mulai terlihat gitu. Oke, Pak Fikar. Ya. Jadi itu dari LHKPN itu bisa diteliti ya, termasuk dengan dugaan gratifikasinya ya? Ya, menurut saya bisa, karena kan LHKPN juga bisa jadi alat pengontrol, apalagi aparatur negara atau mereka yang punya jabatan negara itu kan terukur gitu loh, dari gajinya, pendapatannya itu terukur gitu. Nah, kalaupun umpamanya ada pendapatan lain, entah dagang, entah apa gitu ya, itu kan juga harus dilaporkan kan gitu ya. Nah, artinya kalau orang mempunyai harta lebih dari apa yang dilaporkan di LHKPN, menurut saya sih ya, kalau ada jalan masuknya bisa dipidanakan gitu, bagian dari tindak pidana korupsi ya. Bahkan kan tidak melaporkannya saja juga sudah pidana sebenarnya. Nah, kalau hubungannya dengan hari ini dikonfrontir langsung dengan pengusaha Alex Tirta? Nah, kalau menurut saya itu lebih pada lokasi yang digunakan pertemuan dengan Pak SYL itu dengan Pak ini di situ kan begitu, ya kan? Di rumah. Berarti rumah yang dipinjamkan itu ya, kata negara? Iya, lebih pada itu kalau menurut saya. Ya, mungkin juga sekaligus menyelidiki soal ya itu tadi harta yang tidak dilaporkan, bisa jadi itu milik dia kan, bisa jadi gitu ya, tetapi faktanya memang itu rumah yang disewa kan begitu. Nah, tetapi dibalik itu mungkin itu miliknya atau apa, makanya mungkin polisi mengejar ke pemilik rumahnya gitu ya, ke orang yang ditempatkan sebagai pemilik rumah. Nah, kalau ada umpamanya keterangan yang ini kan kita yakin lah polisi bisa menggali itu gitu ya, kalau memang ada pencucian uangnya atau ada harta yang tidak dilaporkan termasuk rumah di Kebayoran Jakarta Selatan itu ya, saya kira itu polisi bisa menambah dengan pasal yang lain gitu, selain pertemuan dan pemerasan itu tadi. Begitu, Mbak. Oke, Pak Saud, sebenarnya apa sih kira-kira yang membuat penyidik ini lama menangani kasus ini, termasuk terakhir penetapan tersangka, diperiksa lagi, sekarang juga belum ditahan? Ya tentu kan kalau dari sisi materialnya kan cukup kuat ya disampaikan Pak Fikar tadi. Tapi soal formil kan kita memang harus hati-hati. Kita paham di situ. Tapi kalau melihat sekarang perkembangannya kemana-mana, ada isu-isu yang disebutkan agen, kunci-mengunci, dan seterusnya. Sehingga kan muncul ketidakpastiannya tinggi gitu. Makanya ketika kemudian saya ditanya, saran Pak Saud, ya saya bilang penyidik walaupun mereka punya subjektivitas, tapi kalau saya ditanya, udah hari ini udah aja langsung ditahan aja gitu, biar ketidakpastiannya menjadi kecil. Karena ini kemana-mana sekarang larinya, jadi publik juga jadi kemarin malah di beberapa media saya lihat mereka udah mulai nanya ujungnya, jadi masalahnya ini lagu ujungnya kemana. Jadi ini kan ketidakpastiannya jadi macam-macam ya. Jadi makanya kalau ditanya saya bagusnya hari ini, karena kalau memang cukup dan subjektivitas penyidik cukup, kita nggak bisa pengaruhi juga mereka. Tapi kalau saya ditanya sebaiknya ya
segera, kemudian segera cepat dilimpahkan, dalam hal ini ya ditahan gitu. Kalau Pak Fikar punya pandangan sendiri, Pak Fikar juga kan termasuk yang diperiksa sebagai ahli ya. Kira-kira kalau waktu itu apa sih yang membuat penyidik ini lama atau terkesan berhati-hati? Menurut saya mestinya sih tidak harus begitu gitu ya. Kalau saya tadi juga tanya. Artinya bisa lebih cepat gitu ya? Iya, kenapa sih lama? Banyak Pak, saksinya 100 lebih dia bilang gitu kan. Nah itu yang ya jawaban yang formal seperti itu gitu. Tetapi sesungguhnya sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Kan bukti permulaan itu kan hukum kan juga menerapkan cukup 2 alat bukti. Nah, bahwa banyak tambahan yang lain ya silakan gitu. Ya tetapi dengan 2 alat bukti itu sebenarnya ya bisa langsung melakukan upaya paksa yang lain gitu ya selain ini. Saya juga sependapat ya bahwa seharusnya ya ini ada upaya paksa yang dilaksanakan ya. Saya sependapat dengan Pak Saud ya. Karena apa? Potensi sebenarnya meskipun sudah dinonaktifkan menurut saya potensi menghilangkan alat bukti itu sangat tinggi gitu loh. Itu potensi itu. Kalau lari sih mungkin nggak bisa lari lah karena sudah dicekal kan gitu ya. Nah, tapi kalau potensi menghilangkan alat bukti itu yang harusnya menjadi alasan subjektif yang kuat gitu untuk menahan. Begitu, Mbak. Oke, apakah juga dugaannya belum ditahan sampai dengan sekarang ini karena mungkin saja jangan-jangan ada unsur kuatan politis atau mungkin jangan-jangan karena ini kan bergesekan antara KPK dan juga Polri, tapi dengan penahanan tersangka dengan penetapan tersangka seharusnya tidak masalah ya? Pak Fikar. Saya kira nggak ada masalah. Ya, saya kira nggak ada masalah, apalagi pengendali ketua KPK sementaranya kan udah orang lain. Artinya Pak Firly atau tersangka ini sudah tidak punya akses menentukan apa-apa di KPK gitu. Ya, artinya KPK itu sudah menurut saya ya bukan bersih. Maksud saya sudah penghambatnya sudah hilang gitu. Artinya KPK tidak bisa lagi jadi faktor yang menghalangi tindakan yang akan dilakukan terhadap tersangka ini gitu. Nah, karena itu sekarang tergantung pada kemauan polisi gitu. Ya, dasarnya sudah ada, dasar objektif, dasar subjektif sudah ada gitu. Artinya sudah mencukupi gitu. Nah, sekarang tinggal niat baiknya bahwa serius atau enggak kan begitu. Ya kan? Begitu, Mbak. Kalau menurut Pak Saud sendiri dugaannya saat perdana hari ini diperiksa langsung ditahan atau belum? Pak Saud? Masih di mute? Maksudnya gimana? Ya. Halo, enggak ini udah. Maksudnya? Iya, Pak Saud, masih diperiksa nih Pak Firly di Barreskrim. Hari ini kemungkinan besar akan ditahan atau belum? Pak Saud? Oke, Pak Saud? Enggak. Oke, saya sambil diperbaiki jaringan komunikasi, saya akan ke Pak Fikar nih. Pak Fikar, apakah sebenarnya tadi kan dibilang sudah ada 2 barang bukti ya, terus kemudian sejauh ini apakah ada bukti-bukti lain juga yang menguatkan bukti dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap pada Firly? Ya, yang dimaksud itu bukan barang bukti, alat bukti. Alat bukti. Ya, kalau barang bukti kan barang ya. Tapi kalau alat bukti keterangan saksi itu sudah cukup banyak gitu. Keterangan ahli juga sudah 8 kalau nggak salah. Meskipun yang bersangkutan masih belum mengaku. Iya. Dengan alat bukti itu sebenarnya bisa membuktikan sebaliknya gitu. Ya kan? Kan pengakuan tersangka atau keterangan tersangka itu hanya satu alat bukti kan. Tetapi kalau ada banyak saksi, ada banyak surat umpamanya yang bisa membuktikan itu, ya hasil penukaran uang itu kan surat bentuknya, ya kan? Nah itu menurut saya sudah cukup, gitu, sudah cukup alasan bagi kepolisian untuk melakukan upaya paksa, gitu ya, upaya paksa penahanan maksud saya, begitu, Mbak. Oke, saya kembali lagi ke Pak Saud. Pak Saud sudah aman mendengar suara saya? Iya, masih di mute Pak Saud? Oke, saya balik lagi ke Pak Fikar kalau gitu, sambungannya masih belum terkoneksi dengan baik. Apakah kemungkinan Pak Fikar dengan tadi alat bukti, kemudian juga pemeriksaan saksi, ancaman maksimalnya bisa diterapkan kepada Firly Bahuri?
Karena ini adalah nggak Ya. main-main ketua KPK. Ya, ancaman maksimal itu adalah ranahnya peradilan, dan ranah peradilan itu adalah penuntut dan majelis hakim, gitu. Ya, artinya penuntut bisa menuntut maksimal, umpamanya seumur hidup itu tadi 20 tahun atau seumur hidup umpamanya, tetapi juga putusannya akan tergantung hakim. Sejauh mana hakim mengapresiasi fakta persidangan, gitu. Ya, meskipun di lain pihak terdakwa sendiri atau Pak Firly sendiri punya hak untuk membela diri, boleh, nggak ada masalah, gitu, karena itu memang mekanismenya seperti itu. Tetapi saya kira di pengadilan ini baik jaksa maupun hakim, saya percaya akan menggunakan upaya yang maksimal, gitu, ya, dalam menerapkan ini, karena ini terus terang saja juga menjadi taruhan soal reputasinya KPK. Maksud saya nama baiknya KPK, meskipun secara reputasi tidak secara langsung, gitu, tetapi nama baik KPK sudah begitu dicemarkan, gitu. Kewenangan yang begitu besar yang memang sudah diantisipasi oleh pembuat undang-undang terjadi juga, gitu. Itu kan juga mengherankan sebenarnya. Iya. Oke, balik lagi ke Pak Saud. Semoga jaringan komunikasinya sudah baik, Pak Saud. Kita balik lagi ke masalah ini ya, belum ditahan. Tadi juga dimintanya untuk ditahan karena bisa saja menghilangkan barang bukti. Sebenarnya barang bukti apa yang kira-kira bisa dihilangkan? Kan toh semua alat buktinya sudah ditahan semua oleh penyidik. Dan dia juga sudah dinonaktifkan, Firly ini, Pak Saud. Masih di mute, Pak? Masih di mute audionya, Pak Saud? Silakan, Pak. Bentar diambil ya. Oke, masih belum terkomunikasi dengan baik. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fikar kalau gitu. Pak Fikar, apa sih yang kemudian bisa menjadi pesan ya buat sekarang KPK begitu, ketua KPK-nya terjerat dalam kasus dugaan pemerasan. Apa yang menjadi PR besar saat ini untuk bisa segera dilakukan? Saya kira ada yang bilang Dewas ini tidak kelihatan gitu kerjanya atau aktivitasnya, gitu, ya, yang akhirnya diambil alih oleh penegak hukum, oleh Polda Metro Jaya, gitu, ya, diambil alih oleh Polda, gitu. Nah, saya kira ini bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi tentang peranannya Dewan Pengawas, gitu, ya, meskipun umpamanya kemarin Pak bekas Ketua KPK Pak Agus bilang sebenarnya lebih efektif pengawas internal. Itu lebih efektif karena bisa setiap saat memeriksa, gitu. Begitu dipegang Dewas ini ya dipanggil tapi tidak terlihat ada taringnya belum ya. Iya, belum ada taringnya, begitu. Nah, karena itu menurut saya bisa dievaluasi ke depannya. Begitu, Mbak. Oke. Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih untuk berbagi pandangan, serta Pak Saud Situmorang, terima kasih juga. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Iya, makasih.